dan kita akan ke informasi berikutnya. Kepolisian Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap MSA, pengunggah video porno anak yang tersebar di media sosial. MSA merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Trenggalek, Jawa Timur. MSA mengunggah video asusila yang ia rekam di Madiun untuk mendapatkan uang. MSA mengunggahnya di blog pribadinya beberapa bulan lalu. Video asusila itu direkam sekitar 3 tahun lalu di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya printout blog yang berisi link video porno anak, 1 unit CPU, serta sejumlah flash disk dan handphone. Tersangka pengunggah video porno anak yang merupakan mahasiswa ini mengaku mendapatkan keuntungan dalam bentuk dolar dengan mengunggah video tersebut melalui akun blog miliknya. Tersangka mengaku mendapatkan video tersebut dari temannya yang hingga kini masih buron. MSA, tersangka pelaku pengunggah video porno anak, ditangkap petugas Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Mahasiswa perguruan tinggi negeri ini ditangkap di Kabupaten Trenggalek. Kepada polisi, tersangka mengaku mengunggah video itu ke akun Facebook dengan link blog yang dimilikinya beberapa bulan lalu saat masih bekerja sebagai penjaga warnet. Dengan mengunggah video porno anak tersebut, pemuda berusia 19 tahun ini mengaku mendapat keuntungan dari setiap pengunjung blog yang membuka link video itu dalam bentuk dolar. Lebih lanjut, tersangka mengaku mendapatkan video tersebut dari temannya yang hingga kini masih buron. Video itu menurutnya direkam sendiri 3 tahun lalu di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebetulnya kasus ini sudah lama, 3 tahun yang lalu, tapi memang baru hebohnya setelah tersangka ini mengupload ke dunia maya. Kemudian modusnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, di mana yang tersangka ini memasukkan ke salah satu idfi.com supaya mendapatkan rating. Semakin banyak orang melihat, dia akan mendapatkan sejumlah uang dalam bentuk dolar. Sementara itu, menanggapi temuan peredaran video asusila anak di bawah umur, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda, mengatakan keberadaan anak-anak tersebut harus dilacak sehingga mereka bisa segera mendapatkan rehabilitasi. Dan kita harapkan dengan adanya segera terungkap posisi di mana kelima anak ini bisa segera kita rehabilitasi, karena penting untuk mereka. Karena kalau mereka dibiarkan tidak segera direhabilitasi, perilaku menyimpangnya, cara berpikirnya itu menganggap sesuatu hal yang baik dan tidak menyalahi peraturan. Padahal itu sangat tidak baik untuk tumbuh kembang sang anak, pola pikir serta kepribadian mereka. Saat ini polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya. Sementara MSA saat ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Surabaya dan Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sore hari ini yang pertama kita akan ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk melihat ada informasi apa saja dari sana. Kita bergabung langsung dengan siapa, Widya? Dengan Elita Mega. Gila, sudah ada Elita di sana. Selamat sore Elita, informasi terkini apa saja yang akan disampaikan mengenai 3 remaja korban trafficking di Bulukumba. Elita. Ya, halo, selamat sore Gilang dan Widya. Saat ini saya sedang berada di Benteng Road Rotterdam di kota Makassar, lebih tepatnya Sulawesi Selatan. Dari sini saya akan menyampaikan berita-berita untuk Anda pemirsa Jendela Nusantara. Langsung saja ke berita pertama, dimulai dari daerah Bulukumba. Ditemukan 3 orang remaja yang saat ini sedang diamankan oleh pihak Satpol PP maksud kami, dan mereka bertiga mengaku bahwa telah dihipnotis dan telah tidak sadarkan diri saat dibawa oleh pelaku dari kejahatan trafficking. Dan saat 5 hari dibawa oleh pelaku sendiri, ketiga remaja ini mengatakan telah dijadikan pelayan kafe. Berikut liputannya. Satuan Polisi Pamong Praja berhasil mengamankan 3 remaja yang diduga merupakan korban trafficking di salah satu kafe di kawasan wisata Pantai Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ketiga remaja ini kini tengah berada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bulukumba untuk diinterogasi.
Menurut para korban, mereka dibawa oleh salah seorang wanita paruh baya yang menawarkan tumpangan kepada ketiganya. Saat korban sedang menunggu kendaraan untuk pulang ke rumah saat berada di kawasan Pantai Wisata Losari, Makassar hari Sabtu lalu. Para korban mengaku dihipnotis dan tak sadarkan diri saat berada di dalam mobil sang wanita tersebut. Mereka pun baru tersadar saat berada di salah satu kafe di kawasan Pantai Tanjung Bira. Selama 5 hari, ketiga remaja yang masih berumur 14 hingga 16 tahun ini dipekerjakan sebagai pelayan kafe. Informasi tentang keberadaan korban pun akhirnya terungkap setelah salah seorang korban berhasil menghubungi orang tuanya dan memberitahu lokasi keberadaannya. Kepala Satpol PP Bulukumba, Andi Asrar Amir, mengatakan dirinya mendapatkan informasi keberadaan korban setelah mendapat telepon dari salah satu orang tua korban di Makassar. Satpol PP akhirnya meluncur ke TKP dan berhasil menemukan ketiga remaja yang diduga korban trafficking ini. Saya perintahkan anggota untuk turun langsung ke lapangan, yaitu di tepatnya di Bira, karena memang ada informasi bahwa sasaran adanya katanya di sana. Ya. Di mana, kafe mana tempatnya itu didapat, Pak? Jadi itu tempatnya di Bira, ada di kafe Cakrawala. Ya. Jadi gampang kita karena sudah ada memang keterangan dari bawah bahwa katanya ada di sana di kafe Cakrawala. Jadi saya langsung kontak dia punya ketua asosiasi di sana, bilang tolong bantu teman saya, anggota saya yang mau turun. Polres Bulukumba yang mendapatkan laporan dari Satpol PP saat ini tengah melakukan penyidikan terkait dengan kasus ini dan melakukan pengejaran terhadap wanita yang diduga pelaku trafficking. Yang masih duduk di bangku SMP tersebut sudah dibawa ke Makassar untuk diserahkan ke keluarganya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Iva Musdalifa, Metro TV. Media Seleksi KPK siang ini melakukan audiensi dengan pimpinan KPK beserta mantan pimpinan KPK. Dalam pertemuan ini, tim Pansel dan pimpinan KPK beserta mantan pimpinan KPK akan membahas masukan untuk menjaring calon pimpinan KPK mendatang. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata langsung dari kantor Sekretariat Negara Jakarta. Anissa, apa hasil dari pertemuan ini? Ya, dari hasil pertemuan mantan dari tim Pansel KPK Imam Prasojo dengan beberapa tim Pansel KPK pada periode ini menghasilkan beberapa poin, yaitu Imam Prasojo memberikan informasi terkait dengan bagaimana proses bagaimana Pansel sebelumnya melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan seleksi terhadap calon pimpinan KPK, juga terkait dengan bagaimana proses administrasinya dan juga bagaimana menginterpretasikan Undang-Undang Nomor 30 terhadap tugas Pansel KPK. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana tracking dari para calon pimpinan KPK ini yang nantinya Imam Prasojo menganjurkan untuk merekrut adanya tracker khusus untuk melihat bagaimana tracking dari para calon pimpinan KPK ini. Selain itu juga Imam Prasojo menegaskan untuk nantinya calon pimpinan KPK ini yang akan menjadi pimpinan KPK tidak boleh mundur di tengah jalan, apalagi tertarik untuk menempati jabatan-jabatan politik tertentu. Selain itu juga calon-calon yang terpilih nantinya harus menandatangani seperti fakta integritas yang menuliskan bahwa tidak pimpinan KPK yang terpilih nantinya tidak akan meninggalkan tempat apapun alasannya sepanjang apapun alasannya. Dan sebelumnya juga tim Pansel KPK ini sudah menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan KPK, salah satunya yaitu tidak apa-apa jika calon pimpinan KPK ini merupakan purnawirawan TNI, dan menurut Imam Prasojo hal ini tidak apa-apa selagi tidak mengganggu atau sepanjang tidak mengganggu undang-undang yang berlaku. Terkait dengan imunitas dari pimpinan KPK, menurut Imam Prasojo jika kasus hukum yang dihadapinya ini seperti kasus korupsi, tentunya pimpinan KPK tidak kebal hukum, sementara untuk tuntutan hukum yang bisa dikatakan ringan seperti misalnya tuntutannya ini kurang dari 5 tahun bisa dipertimbangkan agar pimpinan KPK ini kemudian kebal hukum. Dan berikut pernyataan dari Imam Prasojo. Kalau saya secara pribadi menganggap bahwa perlindungan terhadap pimpinan KPK tentu tidak total. Kalau misalnya pimpinan KPK sekalipun melakukan korupsi, melakukan pelanggaran berat, ya tentu dia harus nggak bisa berlindung dari misalnya hak imunitas. Tetapi kalau pelanggaran kecil, ya misalnya
ya hal-hal yang ancaman hukumannya itu katakanlah di bawah 5 tahun atau berapa tahun ya, itu harusnya tidak bisa itu menjadi alasan untuk mentersangkakan yang akhirnya. Pertemuan dengan mantan Pansel KPK, tim Pansel KPK periode ini juga rencananya akan melakukan audiensi dengan para jajaran KPK. Sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Anissa Kartabrata atas informasi Anda langsung dari kantor Sekretariat Negara Jakarta. Dan pemirsa tetaplah di tempat Anda karena White Shoot masih akan kembali dengan informasi film terlaris Hollywood dalam White Shoot Box Office. Tetaplah bersama kami. Dan kita akan ke informasi berikutnya. Kepolisian Cybercrime Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur berhasil menangkap MSA, pengunggah video porno anak yang tersebar di media sosial. MSA merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Trenggalek, Jawa Timur. MSA mengunggah video asusila yang ia rekam di Madiun untuk mendapatkan uang. MSA mengunggahnya di Jawa Timur. Mahasiswa perguruan tinggi negeri ini ditangkap di Kabupaten Trenggalek. Kepada polisi, tersangka mengaku mengunggah video itu ke akun Facebook dengan link blog yang dimilikinya beberapa bulan lalu saat masih bekerja sebagai penjaga warnet. Dengan mengunggah video porno anak tersebut, pemuda berusia 19 tahun ini mengaku mendapat keuntungan dari setiap pengunjung blog yang membuka link video itu di blog pribadinya beberapa bulan lalu. Video asusila itu direkam sekitar 3 tahun lalu di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya print out blog yang berisi link video porno anak, 1 unit CPU, serta sejumlah flash disk dan handphone. Tersangka pengunggah video porno anak yang merupakan mahasiswa ini mengaku mendapatkan keuntungan dalam bentuk dolar dengan mengunggah video tersebut melalui akun blog miliknya. Tersangka mengaku mendapatkan video tersebut dari temannya yang hingga kini masih buron. MSA, tersangka pelaku pengunggah video porno anak, ditangkap petugas cybercrime di Treskrim Sus Polda Jawa dalam bentuk dolar. Lebih lanjut, tersangka mengaku mendapatkan video tersebut dari temannya yang hingga kini masih buron. Video itu menurutnya direkam sendiri 3 tahun lalu di sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebetulnya kasus ini sudah lama, 3 tahun yang lalu, tapi memang baru hebohnya setelah tersangka ini mengupload ke